Siapa sangka, dari sebuah desa kecil di pelosok Indonesia, muncul kisah luar biasa yang tak hanya menyentuh hati, tapi juga membuat kita percaya bahwa cinta bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Seorang pemuda desa yang awalnya hanya berniat mencari kayu bakar, justru menemukan seorang wanita bule yang terjatuh dari gunung dan tak sadarkan diri. Tanpa ragu, ia menolongnya. Namun yang mengejutkan, wanita cantik itu ternyata adalah anak dari seorang CEO perusahaan besar di Jerman. Dan dari momen itulah tumbuh benih-benih cinta yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Halo semuanya, selamat datang di Monteza YT, channel yang penuh dengan kisah inspiratif dan tak terduga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini, biar kita bisa saling sapa di komentar. Langsung saja, kita mulai ceritanya. Di belahan dunia yang jauh, tepatnya di sebuah kota tenang di Jerman, hiduplah seorang wanita muda bernama Clara Eisenberg. Sejak kecil, Clara sudah akrab dengan dinginnya udara pegunungan Alpen. Ayahnya, seorang CEO dari perusahaan teknologi besar di Jerman, sering membawanya berlibur ke alam bebas, bukan ke hotel mewah, tapi ke tempat-tempat sunyi, di mana suara angin lebih jujur daripada ropet-ropet bisnis yang penuh tekanan. Bagi Clara, mendaki gunung bukan sekadar hobi, itu adalah caranya bernapas, caranya melarikan diri dari dunia yang terlalu kaku, terlalu teratur, terlalu terikat oleh rutinitas dan ekspektasi. Dan ketika suatu malam ia membaca sebuah artikel tentang sebuah gunung misterius di Indonesia, gunung yang tak terkenal, namun katanya memiliki pemandangan yang seindah mimpi dan setajam ujian hidup. Hatinya bergetar. Gunung Langkara, begitu tempat itu disebut oleh para pendaki lokal. Nama yang terdengar asing, namun justru itulah yang membuat Clara semakin penasaran. Tanpa banyak bicara pada orang-orang sekitarnya, Clara merencanakan perjalanan. Diam-diam, ia ingin merasakan keindahan yang belum tersentuh banyak kamera. Tempat di mana alam masih berbicara dengan suara aslinya. Ia menyiapkan perlengkapannya sendiri, tas gunung, GPS, perlengkapan survival, kamera, dan tentu saja keberanian. Setibanya di Indonesia, ia sempat tinggal di kota kecil di kaki Gunung Langkara selama 2 hari, mempelajari jalur, bertanya pada warga, dan akhirnya memutuskan untuk memulai pendakian seorang diri. Clara percaya, seperti banyak pendakian sebelumnya, ini hanya akan menjadi perjalanan spiritual biasa, lelah, indah, dan penuh kepuasan pribadi. Namun, yang tidak ia tahu, perjalanan kali ini akan membawa hidupnya ke arah yang sama sekali berbeda. Saat matahari baru naik dan kabut tipis masih menggantung di pepohonan, Clara melangkah ke jalur pendakian. Suara dedaunan yang bergesek, aroma tanah basah, dan gemercik air dari sungai kecil membuatnya merasa damai. Kamera kecilnya sempat merekam senyum bahagia yang polos, seperti anak kecil yang menemukan tempat bermain baru. Tapi di balik kedamaian itu, Gunung Langkara menyimpan kejutan. Di sebuah tikungan sempit, di jalur tanah yang licin karena hujan semalam, langkah kaki Clara tergelincir. Ia mencoba bertahan, mencari pegangan, namun bebatuan di bawahnya tak kuat menopang. Tubuhnya jatuh, terperosok ke lereng yang curam, lalu menghantam semak dan batu, sebelum akhirnya tak bergerak. Hening, hanya suara burung dan angin yang terus berjalan, seolah tidak terjadi apa-apa. Tubuh Clara tergeletak tak sadarkan diri. Kamera kecilnya terjatuh beberapa meter dari tempatnya terbaring. Ranselnya sobek, dan salah satu sepatunya lepas, entah kemana. Di tempat yang jauh dari rumah, di negeri yang belum ia kenal sepenuhnya, Clara terbaring di antara dedaunan dan tanah basah. Tak ada seorang pun tahu apa yang baru saja terjadi, atau setidaknya
Belum ada yang tahu. Sementara kabut pagi masih menggantung di lereng Gunung Langkara, dan tubuh Clara tergeletak tanpa daya di bawah semak-semak basah. Kehidupan di desa kecil di kaki gunung itu berjalan seperti biasa. Di antara suara ayam jantan yang bersahutan dan desir angin menyusuri sawah, seorang pemuda desa memulai hari dengan langkah yang sudah tak asing lagi baginya. Usman, 27 tahun, lahir dan besar di desa yang hampir tak tercatat di peta. Ia bukan orang penting, bukan pula seseorang yang dikenal dunia. Tapi di desanya, Usman dikenal sebagai pria yang tenang, bertanggung jawab, dan tak pernah berkata lebih dari yang perlu. Hidupnya sederhana. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kayu beratap seng, dikelilingi pohon jati dan suara alam. Setiap pagi, Usman membawa tali tambang dan sebilah parang, berjalan sendirian masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kayu itu akan ia jual ke pasar desa. Sebagian untuk dimasak di rumah, sebagian lagi untuk membantu tetangga yang kekurangan. Hari itu pun tampaknya akan sama seperti biasanya. Langit mendung tipis, tanah lembab karena hujan semalam. Tapi entah kenapa, sejak melangkah keluar rumah, ada rasa tak biasa yang menggelayuti hatinya. Seperti ada yang menunggu, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Langkahnya membawanya makin jauh masuk ke hutan. Burung-burung bernyanyi seperti biasa, ranting patah di bawah kakinya, dan embun membasahi ujung celananya. Tapi di tengah rutinitas itu, telinganya menangkap suara aneh. Bukan suara binatang, bukan suara angin. Lebih seperti helaan napas yang berat, atau mungkin desah lemah dari seseorang yang terluka. Usman berhenti. Ia diam dan menajamkan pendengaran. Suara itu terdengar lagi samar, terputus-putus. Ia segera berbalik arah dan mengikuti suara tersebut, menuruni lereng kecil yang tidak biasa ia lewati. Pohon-pohon rapat, jalur sempit, dan tanah licin. Tapi ia terus berjalan, semakin yakin bahwa ada seseorang di sana. Dan di balik semak berduri dan dondon lebar yang menutupi tanah, ia melihatnya, seorang wanita asing. Kulit putih pucat, rambut pirang acak-acakan. Tubuhnya terlentang miring dengan luka di pelipis dan kaki yang tampak bengkak. Pakaian outdoornya sobek di beberapa bagian, dan di sampingnya tergeletak ransel yang terbuka. Tak ada suara, hanya napas lemah yang keluar dari mulutnya. Usman terpaku beberapa detik. Belum pernah ia melihat orang asing sedekat ini, apalagi dalam kondisi seperti itu. Tapi rasa terkejutnya tidak bertahan lama. Ia bergerak cepat, mendekati wanita itu dan memeriksa keadaannya. Masih hidup, masih bernapas. Tanpa banyak berpikir, ia menaruh parang dan kayunya ke samping. Lalu dengan hati-hati mengangkat tubuh wanita itu ke punggungnya. Berat, tapi bukan masalah. Usman sudah terbiasa membawa beban baik di bahu maupun di hati. Dengan langkah perlahan tapi pasti, ia mulai turun gunung. Jalur curam, tanah licin, ranting tajam, tapi semua itu tidak penting. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan nyawa. Ia belum tahu siapa wanita itu, dari mana asalnya, atau bagaimana bisa sampai sejauh itu sendirian. Tapi yang ia tahu, ia tak bisa membiarkannya mati di sana. Tidak di tanah yang sejak kecil ia jaga. Tidak di tempat yang sudah seperti bagian dari dirinya sendiri. Hari itu, Usman hanya berniat mencari kayu. Tapi tanpa diduga, ia justru menemukan seseorang yang akan mengubah hidupnya. Dan mungkin hatinya juga. Hari telah berganti. Suara jangkrik malam berganti dengan kokok ayam dan cahaya pagi yang mengintip dari sela dinding bambu. Di dalam sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu, seorang wanita asing perlahan membuka matanya. Cahaya redup masuk dari jendela kecil. Udara terasa hangat, asing, dan damai. Clara terbangun dengan kepala berat dan tubuh yang nyeri. Ia tidak langsung sadar
di mana ia berada. Aroma kayu bakar, suara ayam, dan sapuan lembut angin tropis membingungkan pikirannya. Butuh beberapa detik sebelum ia benar-benar tersadar bahwa ia tidak lagi berada di gunung. Tapi juga bukan di rumah sakit ini. Tempat yang asing, namun tidak mengancam. Di sudut ruangan, seorang wanita tua sedang meracik sesuatu di atas tungku. Dan di luar, terdengar suara langkah pelan. Sesaat kemudian, pintu terbuka dan di sanalah Usman berdiri dengan seember air di tangannya dan ekspresi tenang di wajahnya. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya dalam keadaan sadar. Clara terkejut, bingung, dan refleks mencoba berbicara, "Where am I?" Tapi Usman hanya mengerutkan alis. Tidak sepenuhnya mengerti. Ia meletakkan ember perlahan, lalu mengambil sebuah gelas bambu berisi air hangat dan memberikannya pada Clara. Isyaratnya jelas. Minum. Clara ragu. Tapi tatapan pria itu tidak berbahaya. Ia menerima gelas itu dengan tangan gemetar dan menyesap perlahan. Hangat, melegakan. Hari-hari setelah itu berjalan lambat namun hangat. Meski berbeda bahasa dan budaya, Clara mulai mengenal ritme kehidupan desa. Usman dan ibunya merawatnya dengan sabar. Mereka tidak pernah bertanya macam-macam. Tidak mengusik masa lalunya, hanya memastikan ia makan, istirahat, dan sembuh. Usman, seperti biasa, jarang bicara, tapi kehadirannya selalu terasa. Ia datang setiap pagi, membawakan makanan, menyalakan api, atau sekadar duduk di depan rumah sambil mengukir kayu. Clara sering memperhatikannya diam-diam. Ada ketenangan dalam setiap geraknya. Ada kesabaran yang belum pernah ia temukan di dunia yang dulu ia tinggali. Sesekali mereka bertukar kata-kata sederhana. Makan, tidur, bagus, lalu disambung dengan tawa kecil saat salah satu dari mereka salah mengucapkan kata atau tidak paham maksud yang lain. Bahasa tubuh menjadi jembatan utama. Senyum menjadi penerjemah terbaik. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan langit memerah, Clara duduk di depan rumah dengan tongkat di tangan. Kakinya belum pulih sempurna. Usman duduk di dekatnya, mengupas singkong. Clara menunjuk ke arah gunung. Langkara. Usman mengangguk. Langkara. Kemudian menunjuk dirinya sendiri. Usman. Clara tersenyum dan menunjuk dirinya. Clara. Clara. Dua nama, dua dunia, dua jiwa. Tapi untuk pertama kalinya, terasa seperti satu cerita. Hari demi hari, kehangatan itu tumbuh perlahan. Bukan karena kata-kata, tapi karena perhatian kecil, karena ketulusan yang tidak dibuat-buat, karena rasa nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Dan di antara suara serangga, malam dan cahaya obor di sudut rumah bambu itu, diam-diam sebuah perasaan baru mulai tumbuh. Belum disebut cinta, tapi jelas lebih dari sekadar simpati. Belum ada yang tahu kemana arah cerita ini akan berjalan. Tapi satu hal pasti, di desa kecil di kaki Gunung Langkara, dua hati yang berasal dari ujung dunia yang berbeda sedang mulai mengenal satu sama lain dengan cara yang paling murni. Hari-hari berlalu seperti aliran sungai kecil di belakang rumah sunyi, tenang dan tidak pernah terburu-buru. Luka-luka di tubuh Clara sudah mulai mengering. Kakinya masih terasa nyeri, tapi ia sudah bisa berjalan perlahan di halaman rumah. Warga desa sudah mengenalnya sebagai bule yang jatuh dari gunung. Tapi tak satu pun dari mereka bertanya terlalu jauh. Di desa itu, orang lebih percaya pada tindakan daripada cerita. Clara pun mulai merasa seperti di rumah. Ia belajar beberapa kata dalam bahasa Indonesia dari Ibu Usman. Ia ikut membantu memasak, walau lebih sering mengacaukan bumbu. Dan yang paling ia sukai adalah saat sore tiba, ketika langit berubah jingga dan Usman duduk diam di bangku kayu depan rumah, menatap gunung yang menjulang jauh di sana. Sore itu seperti sor-sor sebelumnya. Angin bertiup pelan,
Aroma kayu bakar menggantung di udara. Clara duduk di samping Usman. Ia memegang secangkir teh hangat yang baru saja ia tuang sendiri. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di wajahnya tatapan yang menyimpan sesuatu. "Usman," katanya pelan. Usman menoleh. Seperti biasa, tatapannya tenang, tidak terburu-buru. "Ada hal yang belum aku ceritakan," lanjut Clara. Ia berbicara dalam bahasa Inggris yang pelan, penuh jeda, berharap Usman menangkap maksud dari nada dan ekspresinya, jika tidak dari kata-katanya. "Aku bukan orang biasa. Aku datang dari Jerman. Ayahku, dia pemilik perusahaan besar. CEO, banyak orang mengenalnya. Aku punya kehidupan yang mewah, sibuk, penuh tekanan." Clara menarik napas panjang. Suaranya mulai gemetar. "Aku lelah hidup seperti itu. Aku ingin pergi, mencari tempat di mana aku bisa bernapas. Dan aku mendengar tentang gunung ini. Katanya indah, liar, menantang, dan aku ingin merasakannya sendiri." Ia mengambil sesuatu dari saku kecil di jaket yang masih ia kenakan, dompet tipis yang sudah agak rusak. Dari sana, ia mengeluarkan foto kecil, seorang pria dewasa mengenakan jas, berdiri di depan gedung tinggi bersama Clara muda. "Ini ayahku, perusahaannya besar di Berlin. Aku tahu aku tidak seharusnya ke sini sendirian. Tapi aku hanya ingin tahu siapa aku, tanpa semua itu." Usman tidak langsung bereaksi. Ia memandangi foto itu sekilas, lalu menatap Clara. Ekspresinya tidak berubah. Tidak terkejut, tidak bingung. Hanya diam, tenang, seperti biasa. Lalu, ia berkata pelan, dalam bahasa yang sederhana, tapi cukup untuk dimengerti. "Kamu bukan orang kaya di sini. Kamu orang baik." Clara menunduk, hatinya terasa penuh. Bukan karena pujian, tapi karena penerimaan yang begitu tulus. Tidak ada kekagetan, tidak ada perlakuan berbeda. Hanya seorang pria desa yang melihat dirinya apa adanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia terjatuh, Clara menangis. Bukan karena luka, tapi karena ia merasa diterima. Dunia yang ia tinggalkan terasa sangat jauh. Tapi di desa kecil ini, di samping seorang pria bernama Usman, Clara merasa untuk pertama kalinya, ia tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. Ia cukup menjadi Clara. Waktu berjalan begitu cepat di desa kecil di kaki Gunung Langkara. Dari hari ke hari, Clara dan Usman semakin dekat. Dari awal yang penuh rasa canggung, kini sudah berubah menjadi kebiasaan yang nyaman dan penuh kehangatan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berjalan di sekitar desa, berbagi cerita sederhana, tertawa lepas tanpa beban. Usman yang selama ini pendiam mulai membuka diri. Dan Clara yang dulu dingin mulai menunjukkan senyum tulusnya. Dua dunia yang berbeda, kini perlahan menjadi satu. Suatu sore, di bawah rindangnya pohon nangka, mereka duduk berdampingan, menikmati senja yang membara. Angin lembut mengibarkan rambut Clara, dan Usman menggenggam tangan wanita itu dengan penuh kelembutan. Namun, di balik senyum itu, ada perasaan yang berat menyelimuti hati mereka. Clara tahu, waktunya di desa ini tidak lama lagi. Panggilan kehidupan di Jerman mulai menggetarkan hatinya. Ia harus kembali, menghadapi dunia yang selama ini ia tinggalkan. Dunia yang penuh tanggung jawab dan harapan keluarga. Dengan suara serak dan mata berkaca-kaca, Clara berkata, "Usman, aku harus kembali ke rumahku. Tapi aku tidak ingin ini menjadi akhir antara kita." Usman mengangguk pelan. Ia mengerti. Meski hatinya berat, "Aku tahu. Tapi aku percaya, kalau jodoh, kita akan bertemu lagi." Mereka saling tatap, dan dalam hening itu, ada janji yang tak perlu diucapkan, janji untuk menjaga rasa ini, walau jarak dan waktu memisahkan. Perpisahan mereka tidak disambut dengan tangisan yang berlebihan, melainkan dengan pelukan hangat yang penuh makna. Pelukan yang menjadi saksi, bahwa cinta yang lahir dari sebuah pertemuan tak terduga itu, bukan sekadar mimpi. Malam terakhir Clara di desa, mereka duduk bersama di depan rumah kayu kecil, menatap langit penuh bintang. Usman mengukir sebuah kayu kecil berbentuk hati, lalu menyerahkannya pada Clara sebagai tanda. "Ini untuk kamu, agar kamu selalu ingat, ada seseorang di sini yang menunggu dan percaya." Clara memeluk kayu itu erat-erat, air matanya menetes pelan.
aku akan kembali, Usman. Aku janji. Dan di bawah langit malam yang tenang, dua hati yang berbeda dunia berjanji untuk menjaga ikatan yang mulai mereka rajut. Bulan-bulan berlalu, jarak yang memisahkan Usman dan Clara tak pernah memudarkan rasa yang telah tumbuh di antara mereka. Lewat pesan, panggilan video, dan kenangan manis yang terus mereka jaga, cinta mereka tetap hidup meski benua dan lautan memisahkan. Akhirnya, saat yang ditunggu tiba, Clara kembali ke desa kecil di kaki Gunung Langkara, bukan lagi sebagai seorang tamu, tapi sebagai wanita yang telah menemukan rumah dan cinta sejatinya. Mereka bertemu di pinggir hutan, di tempat di mana dulu mereka pertama kali saling mengenal. Usman menunggu dengan senyum hangat dan tangan terbuka. Clara melangkah pelan, matanya bersinar bahagia. Tanpa kata, mereka berpelukan erat, seperti ingin menghapus semua rindu yang selama ini terpendam. Hari-hari berikutnya penuh dengan tawa dan kebersamaan. Mereka berjalan bersama, mengingat masa lalu dan merencanakan masa depan yang akan mereka bangun bersama. Di bawah rindangnya pohon nangka yang menjadi saksi bisu kisah mereka, Usman berlutut dan mengeluarkan cincin sederhana yang penuh makna. Dengan suara penuh harap, ia bertanya, "Clara, maukah kamu menjadi istriku, menemani aku menjalani hidup ini dan membangun masa depan bersama?" Air mata kebahagiaan mengalir di wajah Clara. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Ya, Usman, aku mau." Seluruh desa pun ikut merayakan kebahagiaan mereka. Cinta yang lahir dari perbedaan, keberanian, dan kejujuran akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan yang abadi. Usman dan Clara menikah di tengah alam yang dulu menjadi saksi pertemuan mereka, menyatukan dua dunia dalam cinta yang sederhana tapi kuat. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, bukan jarak, bahasa, maupun asal-usul. Cinta lahir dari hati yang tulus dan keberanian untuk membuka diri. Dan inilah cerita tentang Usman, pemuda desa sederhana, dan Clara, wanita bule dari Jerman, yang bertemu di Gunung Langkara dan menemukan cinta yang tak lekang oleh waktu.